Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alaihi afdhalus salati wa atamut taslim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita berakhir pada kaidah al-aslu fil asya'il ibahah hatta yadullad dalilu ala tahrimi. Asal dari segala sesuatu itu hukumnya boleh, ya, mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya atau yang melarangnya. Nah, pada kesempatan ini kita memasuki kaidah berikutnya, yaitu al-aslu fil abda'i at-tahrim. Al-aslu fil abda'i at-tahrim. Melanjutkan dari apa yang disebutkan bahwa al-aslu fil asya'il ibahah, ya, jangan sampai nanti ada yang mengatakan bahwa kalau begitu perempuan buat laki-laki halal. Ya, karena dia juga termasuk bagian dari ciptaan Allah yang semuanya diciptakan untuk digunakan. Ya. Nah, sehingga bertalian dengan itu ada kaidah khusus, ya. Dan ini masih berada pada bawah, ya, turunan dari kaidah besar. Kaidah besar yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ya, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dirubah dengan keraguan. Nah, al-aslu fil abda'i at-tahrim, hukum asal pada berhubungan suami istri itu adalah haram. Ya. Kalau sekiranya bukan karena min maqasidis syariah, ya, termasuk dari tujuan syariah adalah hifzun nasl, ya, hifzun nasl, menjaga keturunan, maka ini mungkin tidak ada, ya. Sehingga berhubungan suami istri itu dihalalkan dengan tujuan hifzun nasl tadi, tapi dengan cara yang disyariahkan, ya, yang dibenarkan, yaitu dengan pernikahan yang sah. Ya, pernikahan yang sah. Jadi kalau tidak menikah haram. Kenapa? Ya, dalilnya kaidah ini, al-aslu fil abda' at-tahrim. Hukum asal dari berhubungan suami istri itu adalah haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, sehingga kita di dalam berinteraksi, ya, khususnya di dalam rumah, ya, kan biasanya kita bebas, ya, kalau di rumah, ya, mau saya bola-bola, ya. Wanita yang ada di dalam rumah tidak ada kecuali istri saya. Padahal bisa jadi ada yang masuk, kita tidak tahu. Misalnya saudari dari istri kita masuk tanpa sepengetahuan kita, atau kita pergi, ya, saudaranya memanggil ke rumah misalnya, tiba-tiba kita datang, jangan bilang pokoknya yang di dalam istri saya, ya. Nah, sehingga di sini tidak boleh memakai kaidah yang disebutkan tadi bahwa al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ya, keyakinan tidak boleh dihilangkan karena keraguan. Yakin saya istri saya ini. Ya. Yang meragukan, betulkah istri saya? Ya. Pokoknya yang berada dalam rumah saya yakin istri saya, karena dia tidak mungkin pergi tanpa seizin dengan saya. Nah, ini perlu, ya, perlu untuk meyakinkan betulkah yang di dalamnya adalah istri atau bukan.
Jangan mengatakan dia tuh napau-pau. Karena apalagi zaman fitnah sekarang ya, banyak atau ada wanita yang memang tidak lagi mengindahkan namanya ini boleh, ini tidak boleh dan sebagainya. Nah, ada satu contoh yang disebutkan oleh ulama yang seperti misalnya ada orang yang masuk ke suatu daerah yang di dalam daerah itu wanitanya terbatas. Wanitanya terbatas. Lalu dia mengatakan bahwa saya akan menikahi semua wanita yang ada di sini. Padahal di dalam itu ada wanita yang merupakan mahram. Maka itu tidak boleh. Tidak boleh, meskipun ini di luar ya ekspektasi kita semua. Masa sih ada yang begitu? Ya, itu ulama kita membuat sesuatu yang belum terjadi, ya, belum terjadi. Nah, sehingga ketika nanti terjadi, ya seperti contoh misalnya jual beli di udara, zaman dulu belum ada. Jual beli di udara. Nah, sekarang ada. Ya, jual beli di pesawat itu kan di udara. Ya. Sehingga ketika kita mengatakan seperti itu, maka ini tidak boleh. Dan juga di luar keumuman ya yang biasa kita lakukan, menikahi seseorang dengan mewakilkan kepada orang lain. Ya, misalnya sudah beredar undangan, contoh ini, sudah beredar undangan, sudah ditetapkan. Ternyata tiba-tiba laki-lakinya harus ke luar negeri, tidak boleh tidak. Mau diundur, sudah tersebar undangan. Ya. Solusinya apa? Wakilkan, diwakilkan ke laki-laki lain. Ya. Nah, mewakili untuk menikahi perempuan yang dimaksud. Tapi dalam akadnya nanti disebutkan, ya, disebutkan ketika menikahkan itu adalah saya nikahkan engkau, ya, mewakili fulan dengan perempuan bernama Fulana binti Fulan dengan mahar ya, yang sudah disepakati misalnya. Maka laki-laki ini mengatakan bahwa saya terima nikahnya Fulana binti Fulan untuk saudara saya Fulan. Ya, harus disebutkan. Nah, di sini ya, di sini harus diucapkan. Harus diucapkan. Supaya orang tahu. Supaya orang tahu. Kenapa? Kalau tidak disebutkan misalnya sudah selesai menikah, orang yang mewakili meninggal. Ya, meninggal. Orang yang diwakili datang, tidak boleh menjamah. Tidak boleh menghubungi istri yang dia wakilkan tadi. Ya, kan diwakili nikahnya. Diwakili nikahnya. Belum ketemu yang diwakili dengan yang mewakili, meninggal yang mewakili nikah. Ketika datang si suami yang diwakili tadi ya, dalam akad itu disebutkan. Ini kalau tidak disebutkan ya haram. Tidak boleh menggauli perempuan yang dinikahi dengan wakilnya. Kenapa? Ini kaidahnya al-aslu fil adha' at-tahrim. Apa alasan ulama mengharamkan itu? Karena bisa jadi
orang yang mewakili itu menikahi untuk dirinya. Gitu. Bisa jadi. Saya terima nikahnya, tidak disebutkan mewakili siapa. Ya. Maka kalau dia tidak menyebutkan mewakili siapa, haram buat orang lain. Kalau dia menikahi untuk dirinya, maka haram buat orang lain. Makanya penting, ada pencatatan ini. Ya, penting. Ada penyampaian, ada saksi, ya. Ada saksi. Itu untuk menghilangkan keraguan, Dan ini bisa dikembangkan, ya, kaidah ini, bahwa ketika di pasar kita itu sudah terjadi sesuatu yang diketahui umum, ya, bahwa di pasar ini dijual barang yang haram yang bercampur dengan barang halal. Ya. Ayam misalnya, ayam. Ada ayam halal, ada ayam haram. Yang istilah orang Betawi, orang Jakarta itu ayam tiren, mati kemarin, dicampur dengan yang baru disembelih. Kalau terjadi di pasar kita, maka haram hukumnya membeli ayam di situ. Kenapa? Takutnya belinya yang bukan disembelih. Nah, meskipun kita sudah diajari, ya, cara mengetahui ayam yang dipotong sebelum mati dengan yang dipotong sesudah mati. Kan beda itu. Jadi kalau yang belum mati dipotong, urat leher itu mengkerut, lari masuk. Tapi kalau sudah mati baru dipotong, tidak berubah. Ya, tidak berubah. Dia tidak mengkerut, biasa. Jadi kelihatan semua. Ya, kelihatan. Itu salah satu cara, ya, untuk mengetahui apakah ini mati, ya, sebelum disembelih. Nah, karena di masyarakat kita sudah ada yang begini, ya, daripada rugi. Mati ini diotona, ya. Ya, meskipun biasanya dilihat itu dilempar, disimpan terpisah, ya. Tapi ada juga yang tidak bertanggung jawab, ngambil yang sudah dipisah kemudian disatukan. Pada saat penjualan perlu hati-hati, ya, perlu hati-hati, sehingga lebih baik kalau kita beli yang hidup kemudian disembelih, ya, dipotong. Nah. Kemudian al-aslu fil abda' al-tahrim, ya. Nah, ini. Asal pada berhubungan suami istri adalah haram. Sehingga jika dihadapkan kepada seorang wanita, maka yang dimenangkan adalah sisi haramnya. Yang harus dikuatkan adalah sisi haramnya. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, jangan mengatakan pokoknya yang ada di dalam ini istri saya. Yakin, ya, pokoknya berhadapan dengan perempuan, siapa tahu bukan. itu yang dikedepankan itu, ya. Yang dikedepankan adalah sisi tidak bolehnya. Nah, sehingga ini yang saya sebutkan tadi, contoh yang mungkin di luar dari perkiraan kita, ya. Tidak boleh ijtihad untuk menikahi perempuan satu desa yang jumlahnya terbatas, sementara di sana ada perempuan mahram. Ya. Nah, berikut kaidah al-aslu fil kalamil haqiqah. Al-aslu fil kalami al-haqiqah. Asal suatu ucapan adalah hakikatnya.
hakikatnya, bukan penafsirannya, ya. Jadi tidak boleh kinayah misalnya, ya. Ini dimaksudkan begini, tidak. Pokoknya apa yang dia sebut. Contoh misalnya, belikan Kak daging, ya. Maka yang disebut daging. Jadi kalau dia datang beli daging apa saja sudah jadi. Kecuali kalau dalam urf, ya, urf, adat kita, kebiasaan kita, kalau bilang daging berarti sapi, ya. Ya biasanya kalau kita suruh beli daging ayam, lo melia nggak manu, ya, lia nggak manu. Nah, ini ayam ini juga sekarang berbeda-beda. Kalau dulu pokoknya ayam ya ayam kampung, ya. Ya, karena sekarang ada ayam potong, ada. Pokoknya kalau dari segi urf orang mengatakan ya belikan daging, kalau yang disebutkan daging itu adalah daging sapi, lalu dia datang dengan daging yang lain, boleh kita batalkan. Bukan daging ini yang saya suruh. Ya. Atau dia mengatakan bahwa demi Allah, ya, demi Allah, saya tidak akan beli HP lagi. Ya, tidak beli HP. Ya. Lalu dia pegang HP, katanya tidak mau beli, ya, tidak mau beli HP. Ini bukan saya yang beli. Teman, dia suruh orang belikan, ya. Kan tadi Alina beli. Hakikat ucapannya, demi Allah saya tidak akan beli HP. Jadi kalau suruh tahu, tadi Alina. Ya, boleh. Dan itu tidak dianggap menyalahi sumpah. Tidak dianggap menyalahi sumpah. Jadi ini ya apa namanya, yang bagusnya kalau kita mengerti, faham gitu, kaidah. Tapi jangan karena paham kaidah dapat dongo-dongo itu, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Seperti yang kita pelajari kemarin itu, ya, bahwa yang dikuatkan adalah perkataan, ya, pemilik barang, ya, perkataan pemilik barang. Kenapa? Itu kaidahnya al-aslu al-adam, al-aslul adam, asal dari segala sesuatu itu tidak ada, ya, orang bebas deh. Sehingga ketika ada orang yang contoh yang kita sebutkan kemarin, ya, si Udin misalnya, ya, si Udin. Kalau kemarin bukan Udin, Said, siapa kata. Sehingga saya mengatakan mohon maaf kalau ada nama yang sama. Si Udin ditetapkan punya utang kepada si Ahmad misalnya. Dan Ahmad mengakui itu, dia punya utang. Tapi Ahmad mengatakan, puraniku aja, saya sudah bayar. Atau dia mengatakan bahwa si Udin sudah melunaskan pemutihan. Maka yang diterima perkataannya adalah perkataan si Udin. Kenapa? Ragu, meragukan itu perkataan sudah saya bayar. Ya, kalau makanya penting pencatatan. Penting pencatatan. Saya sudah bayar. Nah, mana buktinya? Yang jelas kamu mengaku ada utangmu. Nah, makanya kita sebutkan contoh kemarin ya, bahwa kalau ada orang mengatakan, kode kusaleng kamu apa yang remu? Ya, jawab, dek lah kan. Karena kalau Anda mengatakan, pura niku aja, berarti Anda yakin Anda utang. Anda punya utang. Cuma sudah dibayar. Jadi yang diyakini Anda punya utang, karena dia mengatakan kalau tidak salah Anda punya utang, ya, sekian. Oh tidak, saya sudah bayar. Saya sudah bayar.
berarti dia meyakini bahwa dia punya utang. Ya makanya kalau ada orang kode salah kan dia nak gak? Tidak ada. Oh, ada catatannya, kecuali kalau ada catatannya. Itu makanya penting untuk ada pencatatan. Jadi kalau disebutkan al-aslu fil kalamil haqiqah, ya, asal dari ucapan itu adalah hakikatnya. Sehingga tidak boleh dialihkan ke makna majaznya. Makna majaz, makna yang lain dari hakikat ucapan itu. Ya, kecuali ini ada disebutkan terdapat faktor yang menetapkan ucapan itu harus diarahkan pada majaz dan tidak mungkin diarahkan pada makna hakikatnya. Ya, seperti contoh nikah. Ya, nikah. Ya, kan biasa dipakai nama lain. Kawin misalnya. Ya, kawin. Jadi kalau yang dimaksudkan saya tidak mau menikah, ya, lalu dia kawin, menyalahi sumpah. Ya, kenapa? Karena itu satu kata yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa disebutkan secara terpisah. Sedangkan majaz adalah penggunaan makna kedua dari asal lafaz tersebut, ya. Sehingga ketika dialihkan, ya, ketika dialihkan maka berubah, ya, berubah. Contoh, seorang bersumpah tidak akan membeli suatu barang. Kemudian dia mewakilkan kepada orang lain untuk membeli barang tersebut. Maka ia dihukumi tidak melanggar sumpah. Seperti yang kita contohkan tadi. Demi Allah saya tidak akan beli HP. Demi Allah saya tidak akan makan daging, ya, daging. Ternyata dia makan ayam, dia makan ikan, kan daging juga itu, daging ikan, daging ayam. Ya, kecuali kalau dalam urf yang dimaksud daging itu adalah daging sapi, ya, maka ketika dia makan daging sapi melanggar sumpah. Tapi kalau dia hanya menyebutkan saya tidak makan daging, lalu dia makan ayam, dan dalam urf kita dibedakan antara daging, ya, dengan ayam, ya, atau daging dengan ikan, ya, karena kalau dalam bahasa Bugis, ya, dan Makassar itu terkadang kalau di Makassar ya juku ayam ikan, ya. Tapi kalau di kampung saya juku, ya, juku daging, ya, betul Pak ya, ada yang mengatakan begitu, juku. Sehingga ini penting untuk disebutkan bahwa apa yang dia sebutkan, hakikatnya yang dia sebut itu yang dipegangi, itu yang dipegangi. Jangan mengambil makna lain dari apa yang dia sebutkan, kecuali yang tidak bisa dilepaskan dari kata majaz itu. Seperti tadi, nikah dengan kawin, ya. Sehingga sama dengan ucapan, ya, ucapan talak. Ini makanya main-main dalam ucapan ini tidak boleh, ya. Jadi ada yang disebutkan itu main-mainnya sungguhan, apalagi sungguh-sungguhnya. Salah satunya adalah ucapan talak. Nah, ini biasanya kalau diucapkan, ya, banyak orang terlekut tuh. Hati-hati, jatuh itu, ya, jatuh. Jangan main-main kata ini, ya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada ucapan yang jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Sungguh-sungguhnya sungguhan, main-mainnya juga sungguhan, yaitu nikah, talak, dan rujuk, ya.
nikah, talak dan rujuk. Ini tidak boleh dimain-maini. Tidak boleh dimain-maini. Nah, sehingga ketika saya mendapatkan masalah ini dalam kuliah, ya, saya bertanya bagaimana ya hukumnya dengan nikah main-main di sinetron-sinetron. Ya, kan kelihatannya aslinya bagaimana. Tapi betulkah yang dia sebutkan itu dia nama itu? Atau hanya peran, ya, peran. Jadi kalau nikahnya nikah main-main, ya, seperti yang disebutkan tadi itu dalam film, sinetron, maka berhubungannya juga main-main, tidak boleh. Nah, sehingga kita kembali pada kaidah tadi bahwa al aslu fil abda' at-tahrim. Nah, apa al aslu fil kalamil haqiqah, ya, al aslu fil kalami al haqiqah. Nah, jadi ketika dia bersumpah, ya, tidak membeli barang, ya, maka ketika dia menyuruh orang lain untuk membelikan barang itu, maka tidak melanggar sumpah. Kenapa? Tanya alih namanya. Ya, hakikat saya tidak beli. Demi Allah saya tidak akan beli barang. Nah, sebab hakikatnya ia tidak melakukan pembelian barang. Ya, dia tidak melakukan pembelian barang. Jadi itu yang karena waktu sudah masuk, ya. Ini kaidah yang ketiga dari kaidah besar dari qawaidul fiqhiyah, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan membawa kemudahan. Kesulitan membawa kemudahan. Ya, banyak contoh yang menjelaskan tentang ini, ya, seperti misalnya idza dhaqa ittasa'a, ya, idza dhaqa ittasa'a. Kalau sempit maka dia jadi luas. Ya, ketika syariah kita menganjurkan atau memerintahkan untuk melakukan sesuatu dan itu menyulitkan, maka akan jadi terbuka, ya, sesuatu untuk melakukan, ya, seperti misalnya salat azimahnya harus berdiri, ya, harus berdiri, tapi karena sulit, ya, kita tidak bisa berdiri, maka luas, ya, jadi tidak sempit, terbuka, boleh duduk kalau ada masyaqqah, ya, kalau ada kesulitan, ya, ada kesulitan. Nah, seperti contoh yang lain, misalnya ketika kita musafir, ya, musafir puasa, berat untuk puasa ketika musafir, boleh berbuka, ya, boleh berbuka. Ya, bahkan ada ulama yang mengatakan kalau musafir tidak boleh puasa, tidak boleh puasa, ya. Cuma kalau saya secara pribadi mengambil pendapat, ya, pendiri pesantren bahwa kalau ada masyaqqah, kalau tidak bisa puasa, ya, maka boleh berbuka. Tapi kalau mau puasa tidak dilarang, ya. Nah, tidak dilarang. Kenapa? Dalam ayat menyebutkan begitu, ya. Dalam ayat menyebutkan begitu. Wa antasumu khairul lakum, ya, berpuasa lebih baik bagimu. Jadi kalau bisa kita tahan, ya, bisa kita meskipun berat, ya, sama dengan berwudu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, salah satu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan itu menjanjikan surga, ya, keutamaan yang luar biasa, menyempurnakan wudu, ya, ketika tidak disukai, ya. Isbagul wudu'i fil makarih. Ya, apa yang dimaksud al makarih di sini? Ketika tidak disukai, ketika dingin,
ya, ketika dingin atau kita tidak kuat menggunakan air, maka ketika kita memaksakan ya untuk melakukan itu ya, dan itu berat, maka keutamaannya semakin berat kita menanggung beban ketika kita melakukan ya perintah Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pahalanya. Ya, semakin besar pahalanya. Jadi al-ajru ala qadril masyaqqah. Ya. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Jadi ganjaran pahala itu tergantung ya menurut ukuran beratnya ya sesuatu yang kita lakukan. Semakin berat semakin besar pahalanya. Tapi bukan berarti ya meskipun berat saya harus lakukan ya. Maka nanti kita akan mendapatkan masyaqqah apa saja yang wajib ya, karena ini sesuatu yang mengharuskan kita untuk melakukan itu. Nah, itu larinya ke ahkam at-taklifi nanti ya. 5 hukum taklif ini. Wajib, mandub atau sunnah, mubah, ya, makruh dan haram. Jadi ada masyaqqah yang menyebabkan kita wajib melakukan meskipun itu haram. Contoh, makan bangkai itu haram, tapi kalau tidak makan bisa mati, maka wajib hukumnya untuk dia makan. Ya. Ini ketika saya menjelaskan ini di hadapan santri, ada yang jijik. Ya, kalau masih jijik berarti bukan, ya, belum darurat itu. Ya, kalau masih ada perasaan, nah berarti belum bisa mematikan itu. Ya, jadi aduh. Tapi kalau sudah lapar betul, tidak ada istilah haram, ya, tidak ada istilah haram. Sehingga kalau masih mengatakan jijik ya karena memang kita belum butuh. Tapi pada saat kita butuh, ya, lapar betul, maka itu orang tidak berpikir. Sehingga insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang kaidah besar yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan ya membawa kemudahan. Karena waktu ya memang waktu ya. Iya. Iya. Jadi memang di fikih itu ada pembolehan untuk mewakili nikah, ya, wakil nikah, mewakili seseorang menikahi, itu ada. Ya. Jadi bagaimana teknisnya, ya ini memang perlu untuk dijelaskan. Ya, mudah-mudahan nanti ada waktu dan kesempatan pada pembahasan kita tentang nikah, ya, pembahasan. Karena ini baru awal-awalnya, ya, kita belum masuk ke fikih sebenarnya ini, Pak. Ya, kita masih berada pada usul fikih yang di dalamnya ada qawaid fiqhiyah, yang insya Allah nanti pada penjabarannya kita akan memulai dari misalnya di fiqhul ibadah, ya, tentang taharah dulu, ya, taharah. Dan saya yakin saya meninggalkan ini, ya, kenapa saya langsung memulai dari salat, ya. Kemarin saya sudah memulai itu karena ini adalah perkara yang memang sangat menentukan, ya, apalagi kalau disebutkan kemarin itu bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa
innar rajula ya la yusalli sittina sana, sesungguhnya ada orang yang sholat 60 tahun ya, ma tuqbalu lahu salatun, tapi sholatnya tidak diterima. La'allahu ya, itu karena boleh jadi yukammilu ar-ruku' wa la yukammilu sujud. Dia menyempurnakan rukuknya tapi tidak sempurna sujudnya. Au yakmilu sujud wa la yakmil ar-ruku', ya. Dia menyempurnakan sujudnya tapi tidak sempurna rukuknya. Sehingga kita menjelaskan bahwa apa yang dimaksud sempurna di sini ya, salah satunya adalah tumakninah. Ya, tumakninah ketika sujud, tumakninah ketika ruku, ya, tumakninah ketika i'tidal, ya, sehingga tidak ada Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Ya. Karena tidak ada tumakninah. Nah, sehingga ini penting ya, kenapa? Karena sholat itu menentukan ya. Yang pertama dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Ya, kalau sholatnya baik maka dipandang baik yang lain, tapi kalau sholatnya tidak baik maka dipandang tidak baik semua yang lain. Sehingga ini menarik ya, untuk menjelaskan itu bahwa ada kaidah ya yang menjelaskan bahwa al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Ya, perintah terhadap sesuatu adalah perintah terhadap perantaranya. Ya. Makanya ada kaidah lain lagi yang mengatakan mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya. Apa yang satu ibadah yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengan penyempurnanya, maka penyempurna itu juga jadi wajib. Ya. Penyempurna itu jadi wajib. Sehingga ada yang mengatakan mempelajari, membaca Al-Quran, ya, khususnya Al-Fatihah, itu wajib. Ya, wajib. Kenapa? Karena sholat tidak diterima kalau tidak baca Al-Fatihah. Gitu ya. Insya Allah kita ya mudah-mudahan ada waktu. Dan kalau memang dibutuhkan, ya, karena kalau memberikan waktu khusus seperti ini, ya kayaknya susah. Ya, susah. Jadi kalau bisa ada yang mau bertanya ditulis. Ya. Nah, kita tulis ya. Nah, mudah-mudahan ada kesempatan untuk saya menjawab langsung. Dan kalau tidak, ya, bukan berarti semua pertanyaan yang masuk pasti bisa saya jawab, tidak. Ya. Sehingga kalau ada yang tidak bisa saya jawab, ya saya bisa mencari lebih jauh lagi. Iya. Terima kasih atas usulan dan sarannya. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa kita lebih baik lagi. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.